Chapter 251. Kematian Patriark dan Tetua Agung Clancy. Formasi cahaya, pilar segel. Siayuer langsung membuat formasi di sekitar Patriark Clancy. Di sekitar Patriark Clancy, pilar-pilar cahaya pun muncul lalu mengelilinginya membentuk lingkaran. Apa ini? Patriark Clancy sangat terkejut karena saat ini Ki-nya tampak melemah ketika dikelilingi oleh pilar-pilar cahaya tersebut. Ia langsung paham bahwa seseorang yang menggunakan teknik tersebut membuat Ki cahaya miliknya menjadi tidak stabil. Huan Kai yang menatap itu pun tidak mau ketinggalan. Tangan kanannya diselimuti oleh ki bayangan yang sangat kuat lalu ia mengarahkannya ke arah Patriark Clancy dari kejauhan. Ledakan bayangan. Krak. Ketika Huan Kai mengepalkan tangan kanannya, suara renyah pun terdengar. Tiga bayangan yang semula hampir hancur di tangan Patriark Clancy karena kehabisan ki pun muncul dalam sekejap di dalam formasi yang diciptakan oleh Siayuer. Patriark Clancy yang awalnya ingin keluar dari formasi pun terkejut kembali. Belum sempat ia melakukan sesuatu, ledakan besar terjadi dari tiga bayangan yang dikendalikan oleh Huan Kai dari kejauhan. Duar, duar, duar. Kabut hitam pun menutupi formasi yang masih dipertahankan oleh Siayuer semampunya. La merasakan penolakan yang sangat kuat dari Patriark Clancy. Itu hanya dari Ki-nya saja seolah-olah ingin menghancurkan formasi yang ia ciptakan dengan perbedaan kultivasi. Bagus. Lin Yan pun yang berada di tempat jauh tahu bahwa kesempatan untuknya telah tiba. Ia pun langsung melempar tombak pembunuh naga ke arah langit. Zep. Dalam sekejap, tombak pembunuh naga tiba di jarak lebih dari 30 meter di atas Patriark Clancy. Lin Yan mengarahkan telapak tangannya ke arah tombaknya. Terlihat di telapak tangannya saat ini petir menyengat setiap saat. Zurt, zurt. Di sekitar tombak pembunuh naga, petir pun mulai menyambar. Awan tampak menjadi gelap dalam sekejap karena ki yang berasal dari Lin Yan. Blar, blar. Petir pun menyambar terus-menerus ke tombak yang membuat tombak pembunuh naga diselimuti oleh petir hitam yang sangat tebal dan liar. Matilah. Ucap Lin Yan sambil mengayunkan lengannya ke arah bawah dan di saat itulah tombak pembunuh naga dengan posisi bilah ke arah bawah melesat dengan kecepatan yang tampak lebih tinggi dari sambaran petir. Petir hitam surgawi. Blar. Ledakan petir terdengar ketika tombak pembunuh naga menerjang ke arah Patriark Clancy. Sementara itu, Patriark Clancy yang baru saja selesai menahan serangan mendadak Huan Kai pun menatap ke arah sumber suara yang tampak menyakitkan telinga. Sial. Batin Patriark Clancy yang secara naluriah mengangkat kedua pedangnya untuk menahan petir hitam yang menyambar walaupun itu sebenarnya adalah tombak pembunuh naga yang diselimuti oleh ki serta petir hitam dari alam itu sendiri. Duar. Tombak pembunuh naga pun menabrak kedua pedang Patriark Clancy. Cahaya dan petir pun menyambar ke segala arah ketika bentrokan terjadi. Bahkan Tetua Agung Clancy yang menatap itu terkejut. Ia sedikit gugup saat ini menatap Patriark Clancy karena tidak tahu apakah dia bisa bertahan atau tidak. Namun, apa yang dilihatnya saat ini membuat wajahnya semakin pucat. Zoom. Tombak pembunuh naga yang hampir tidak lagi diselimuti oleh petir hitam pun melesat terus ke arah bawah karena telah menembus pertahanan terakhir Patriark Clancy. Bom. Ledakan besar terjadi dan kawah pun tercipta ketika tombak pembunuh naga menghantam permukaan tanah.
Ketika ledakan bentrokan Ki perlahan mereda, terlihat Patriark klan Xi yang masih di dalam formasi yang diciptakan oleh Xia Yuer. Tetapi tatapan Patriark klan Xi saat ini terlihat sangat kosong. Tubuhnya hampir hangus seluruhnya dan juga hampir setengah tubuhnya lenyap bersama dengan pedangnya karena tidak mampu menahan teknik yang dilancarkan oleh Lin Yan. Jika saja Qi-nya tidak ditekan oleh Xia Yuer, mungkin ceritanya akan sedikit berbeda. Tetapi kini Patriark klan Xi salah memilih lawan dan akhirnya kehilangan nyawanya. Kalian para boka. Sebelum Patriark klan Xi menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya pun terjatuh ke bawah karena daya hidupnya telah hilang setelah hampir setengah tubuhnya dirobek oleh teknik milik Lin Yan. Para tetua serta tetua agung klan Xi yang menatap kejatuhan Patriark klan Xi pun menegang di tempat. Mereka tahu bahwa dengan hilangnya satu ahli terkuat, klan Xi pasti akan jatuh seperti klan Meng. Sialan! Tetua agung klan Xi berteriak marah dan ingin menerjang ke arah Lin Yan yang menjadi pelaku utama dalam membunuh Patriark klan Xi. Tetapi, ketika tetua agung klan Xi ingin bergerak, kilatan biru pun melewatinya dalam sekejap. Sraing! Saat ini terlihat Xiao Ya yang seperti baru saja melancarkan serangan. Ia pun menyarungkan pedang miliknya ke sarung pedang yang ada di tangan kirinya. Cetak. Ketika pedang masuk ke sarungnya sepenuhnya, terlihat leher tetua agung klan Xi miring sedikit lalu kepalanya pun terjatuh ke bawah tanpa adanya darah sama sekali. Tubuh tetua agung klan Xi pun ikut terjatuh ke arah bawah karena dia dibunuh hanya dengan satu tebasan tunggal yang dilancarkan oleh Xiao Ya. Jika saja kau tidak kehilangan ketenangan, mungkin kau akan mampu menahan tebasanku. Gumam Xiao Ya dan menatap ke arah tubuh dan kepala tetua agung klan Xi yang terjatuh ke arah bawah tanpa emosi sedikitpun. Lin Yan yang menatap itu pun menelan sedikit ludahnya karena ia masih ingat selalu dihajar habis-habisan bersama dengan Gu Yin ketika dalam pelatihan. Mereka berdua tidak pernah sekalipun mampu menggores Xiao Ya walaupun telah bekerja sama. Serangannya mematikan seperti biasa. Batin Lin Yan dan mengarahkan tangannya ke arah tertentu. Dung! Tombak pembunuh naga pun merespon panggilan Lin Yan dan langsung melesat ke arah Lin Yan. Lin Yan yang menangkap tombaknya pun tersenyum kecil lalu melihat ke arah klan Xi dari atas langit. Jangan biarkan satu pun lolos. Perintah Lin Yan dan para binatang roh pun semakin liar dalam membantai anggota klan Xi. Patua sebelumnya lumayan tangguh. Aku hampir saja kehilangan pengendalian terhadap formasi yang aku lancarkan. Xia Yuer yang muncul dan duduk di bahu Lin Yan pun mengeluh sedikit. Lin Yan melirik ke arah Xia Yuer dan tidak tahu harus menjawab apa karena setiap saat tampaknya roh peri mungil itu hanya bisa mengeluh. Ia pun mengabaikannya dan menatap ke arah Huan Kai yang tidak lagi menggunakan jubah. Yaner. Gumam Huan Kai. Lin Yan tersenyum dan perlahan melayang ke arah Huan Kai. Ketika tiba di hadapannya, ia pun langsung memeluknya. Selamat datang. Lin Yan berbisik kecil. Mata Huan Kai berkaca-kaca dan memeluk Lin Yan dengan erat juga. Ia sangat senang bahwa sikap Lin Yan tidak berubah sama sekali terhadapnya walaupun saat ini dirinya sudah bernampil seperti wanita jahat dengan Qi yang sangat menjijikkan. Chapter 252 Target selanjutnya. Klan Xi. Kebahagiaan pun menyelimuti hati Huan Kai karena Lin Yan sama sekali tidak merubah sikapnya terhadap dirinya. Setelah melepaskan pelukannya,
Huan Kai tersenyum manis ke arah Lin Yan. Sudah lama semenjak terakhir kali ia menampilkan ekspresi seperti itu karena berada di tempat yang sangat gelap dan jahat sebelumnya hanya untuk mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Siapa mereka? Tanya Huan Kai kepada Lin Yan sambil menatap ke arah rombongan Xiaoya. Mereka. Lin Yan pun menceritakan tentang Xiaoya dan asal mereka dan semua hal yang mereka lakukan untuknya dan Gu Yin sebelumnya. Oh. Huan Kai pun buru-buru menghampiri Xiaoya dan membungkuk. Terima kasih telah merawat Lin Yan dan Gu Yin sebelumnya, ucap Huan Kai. Tidak masalah sama sekali. Juga, kekuatanmu itu sangat aneh. Kekuatan seperti itu tidak pernah muncul sebelumnya di sejarah manapun. Balas Xiaoya dan menatap Huan Kai dengan seksama. Keempat rekannya pun sangat penasaran bagaimana bisa Ki Huan Kai menakdi terasa sangat jahat, dingin tetapi di satu sisi juga sangat kuat dan bisa dikendalikan dengan sempurna. Biasanya kekuatan jahat menyimpang akan merugikan penggunanya. Itu bisa saja membuat pemilik kekuatan kehilangan emosi, atau bahkan lebih buruk yaitu kehilangan jati dirinya. Huan Kai terdiam karena ia juga tidak bisa menjelaskan tentang kekuatannya sendiri. Ia hanya mengikuti instruksi dari ayahnya di masa lalu tentang warisan sejati klan Huan yang terletak jauh di bawah klan Huan. Warisan itu dikubur karena dinilai sangat berbahaya. Ketika memperoleh kekuatan warisan klan Huan, Huan Kai pun tahu kenapa kekuatan itu dianggap berbahaya. Awalnya ia juga hampir kehilangan jati dirinya dan dikendalikan oleh kekuatan dahsyat tersebut. Tetapi, karena tekadnya yang sangat kuat, ia pun berhasil memperoleh kekuatan luar biasa tanpa kehilangan apapun. Hanya saja, Ki-nya saat ini terasa sangat jahat. Itu bukanlah masalah sama sekali. Kakak tetap akan menjadi dirinya sendiri. Lin Yan yang tiba di sebelah Huan Kai pun berbicara apa adanya. Huan Kai merasa sangat hangat karena Lin Yan selalu percaya padanya. Xiaoya, Xiao Qin, Xiao, Su Ling, Su Di dan Su Rong pun tidak berbicara dan hanya menatap ke arah klan Xi yang saat ini diporak-porandakan oleh para binatang roh dan pasukan bayangan. Teriakan terdengar selama hampir 1 jam sebelum lenyap sepenuhnya. Huan Kai terus menatap hal itu dengan mata tajam karena tidak akan melewatkan apapun karena memang sedari awal ia selalu membayangkan klan Xi akan hancur tepat di depan matanya. Setelah semua anggota klan Xi binasa, semua benda berharga pun dijarah oleh Lin Yan walaupun nilainya tidak memuaskan baginya. Kemudian, Lin Yan dan rombongannya pun pergi ke tempat selanjutnya sambil membawa pasukan. Dalam waktu 1 hari, kehancuran klan Xi pun telah menyebar luas dan membuat kerajaan bintang gempar. Tidak akan ada yang menyangka bahwa klan Xi akan tiba-tiba lenyap tanpa tersisa 1 anggota pun. Tidak ada yang mengetahui siapa yang menyerang klan Xi. Tetapi, ketika melihat banyak mayat binatang roh, semua beranggapan bahwa klan Xi telah diserang oleh gerombolan bintang roh kuat yang mungkin tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Tentu semua kekuatan besar akan membuat spekulasi seperti itu karena daratan utara memang hampir 50% adalah hutan belantara yang diisi oleh binatang roh dalam jumlah yang sangat besar. Semua wilayah hutan itu belum terjamah oleh para kultivator seperti hutan naga. Bahkan 3 tetua dari klan Xi pun yang dikirim sebagai bala bantuan sementara aliansi langsung kembali ke klan Xi. Tetapi sayangnya,
Selama dalam perjalanan, ketiganya bertemu dengan kelompok Lin Yan dan akhirnya tewas mengenaskan juga. Dan kali ini, garis darah klan Xi telah terputus sepenuhnya. Waktu terus berlalu, Lin Yan dan kelompoknya yang membawa pasukan tentu menghindari pelacakan berbagai kekuatan besar. Dan saat ini, tujuan sebenarnya kelompok mereka adalah Sekte Gerbang Surgawi. Namun, Lin Yan tidak langsung menuntun mereka ke tempat tersebut melainkan satu tempat lainnya. Apakah kita tidak langsung bergerak ke arah Sekte Gerbang Surgawi? Tanya Xiaoya kepada Lin Yan. Ia tentu sangat ingin membunuh seseorang, yaitu Master Sekte Gerbang Surgawi karena dialah yang melukai Lei Wang sangat parah di masa lalu sehingga memiliki luka yang tidak bisa disembuhkan. Kita akan pergi ke sana. Tetapi di jalur ini, kita akan berpapasan dengan satu kelompok tertentu yang ingin aku musnahkan juga. Balas Lin Yan. Siapa? Xiaoya sedikit bingung karena tidak pernah melacak sesuatu di jalur mereka bergerak saat ini. Jangan bilang. Huan Kai sedikit terkejut lalu melanjutkan, kelompok Kalajengking Merah. Iya, itu mereka. Aku tidak akan melupakan mereka sedikitpun karena mencoba memburu kita setiap saat. Bahkan sewaktu kompetisi di Sekte Seribu Pedang, pemimpin kelompok Kalajengking Merah mencoba untuk menghabisiku sebisanya bersama dengan patriark klan lainnya. Lin Yan mengangguk setuju dan kilatan pembunuhan terlintas di matanya. Huan Kai pun mengangguk kecil karena ia tentu ingin menghabisi kelompok itu juga. Xiaoya tidak keberatan sama sekali karena jalur mereka memang sudah benar. Juga, dalam pikiran Lin Yan saat ini, beberapa klan juga muncul. Ia tentu akan membuat perhitungan kepada mereka semua nantinya. Ia tidak peduli sama sekali dianggap sebagai penjahat karena menghancurkan kelompok besar sementara manusia saat ini sedang melawan iblis. Setelah bergerak selama beberapa hari, Lin Yan dan kelompoknya pun tiba di sebuah dataran yang sangat gersang. Menatap dataran gersang tersebut, Lin Yan pun berbicara, sesuai dengan nama kelompok mereka. Tidak akan ada yang menyangka bahwa basis utama kelompok Kalajengking Merah akan berada di daerah yang sangat gersang seperti ini tanpa makhluk hidup sama sekali. Lokasi basis utama kelompok Kalajengking Merah tentu diketahui oleh Lin Yan dari Asosiasi Alkemis. Untuk kelompok sebesar itu tidak akan luput dari pandangan Asosiasi Alkemis. Bisa dikatakan, mungkin hanya Asosiasi Alkemis lah yang mengetahui lokasi spesifik kelompok Kalajengking Merah. Jika tidak, mungkin sudah banyak kekuatan besar yang akan menyerang kelompok Kalajengking Merah karena tentu saja mereka tidak disukai oleh klan-klan ataupun sekte besar lainnya. Ayo, kita hancurkan mereka tanpa tersisa. Ucap Lin Yan dan mengendalikan semua bintang roh di belakangnya. Huan Kai pun tidak ketinggalan dan mengendalikan semua pasukan bayangan miliknya menyerbu ke arah lokasi basis utama kelompok Kalajengking Merah yang merupakan sebuah bukit kecil yang telah diubah menjadi markas utama mereka. Basis utama kelompok Kalajengking Merah. Saat ini, pemimpin kelompok Kalajengking Merah sedang melihat daftar-daftar permintaan yang datang untuk membunuh target. Tetapi tatapannya selalu terfokus pada sosok yang ada di dalam gambar yang merupakan sosok iblis. Klan Long ingin kami mengerahkan seluruh pasukan untuk memburu makhluk ini dengan bayaran yang sangat besar. Aku punya firasat buruk tentang mereka sehingga tidak menyetujuinya.
Batin pemimpin kelompok kalajengking merah. Ketika ia sedang fokus pada gambar, getaran keras pun terjadi di basis tersebut. Wajah pemimpin kelompok kalajengking merah pun muram seketika karena tahu bahwa ada yang menyerang. Saat ini tidak tahu dari mana ada yang mengetahui lokasi basis organisasinya. Pemimpin kelompok kalajengking merah pun langsung bergerak ke arah sumber suara sebelumnya. Dan ketika ia keluar, apa yang ia lihat membuatnya sedikit gemetaran juga karena di jarak hampir 1 kilometer darinya, gerombolan binatang roh dan pasukan bayangan yang menggunakan armor telah bentrok dengan banyak anggota kelompok kalajengking merah. Chapter 253 melawan pemimpin kelompok kalajengking. Basis utama kelompok kalajengking merah. Apa itu? Pemimpin kelompok kalajengking merah membatu di udara saat menatap pasukan bayangan milik Huan Kai. Juga, ia tentu sangat terkejut bagaimana bisa gerombolan binatang monster tiba-tiba menyerang markasnya. Pemimpin kelompok kalajengking merah tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat para binatang roh dan pasukan bayangan membantai anggotanya satu persatu tanpa ampun sama sekali. Wajah pemimpin kelompok kalajengking merah pun sangat gelap saat ini. Ia pun langsung mengeluarkan pedangnya dan melesat ke arah tertentu untuk membereskan pasukan bayangan dan binatang roh tersebut. Ketika ia sedang bergerak, ia pun merasakan tebasan yang lumayan menerjang ke arahnya berupa bilah ki. Sraing. Pemimpin kelompok kalajengking merah langsung berhenti seketika dan tebasan tersebut lewat di hadapannya. Pannya. Siapa? Pemimpin kelompok kalajengking merah langsung menoleh ke arah tertentu dan menemukan seorang wanita yang menatapnya dengan wajah dingin. Kau. Sebelum pemimpin kelompok kalajengking merah menyelesaikan kata-katanya, serangan lainnya pun mendekat ke arahnya. Ring. Pemimpin kelompok kalajengking merah pun menahan serangan tersebut menggunakan pedangnya. Ia menatap dengan dingin ke arah penyerang. Lama tidak bertemu. Bagaimana? Apa kau memikirkan hari seperti ini akan datang? Tanya Lin Yan sambil terus mendorong tombaknya sekuat tenaga. Melihat dengan seksama ke wajah Lin Yan serta bentuk setengah naga itu, pemimpin kelompok kalajengking merah pun langsung mengenalinya. Kau sungguh berani datang ke hadapanku dengan level kekuatan seperti itu. Karena kau terlalu besar kepala, maka matilah. Pemimpin kelompok kalajengking merah membalas sambil menarik pedangnya lalu mengayunkannya kembali ke arah Lin Yan. Melihat serangan super cepat, Lin Yan tidak lengah sama sekali. Ia pun langsung menghindar dengan cara mundur beberapa meter. Setelah itu, Lin Yan membuat kuda-kuda menyerang kembali. Tombak petir neraka. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Wush. Lin Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi pun menerjang ke arah pemimpin kelompok kalajengking merah. Cih. Pemimpin kelompok kalajengking merah berdecak dan langsung membuat gerakannya juga. Raja Racun, tebasan kematian. Lin Yan dan pemimpin kelompok kalajengking merah pun saling menyerang satu sama lainnya. Ring. Bush. Ledakan ki pun terjadi ketika kedua senjata berbenturan. Hasilnya membuat wajah pemimpin kelompok kalajengking merah sedikit gelap karena ia hanya unggul sedikit. Sebenarnya bukan itu masalahnya saat ini. Jika menyangkut kekuatan, tentu Lin Yan tidak akan kalah dengan pemimpin kelompok kalajengking merah. Hanya saja, ia lebih lemah dibandingkan dengan ki dan kecepatan.
Ki milik pemimpin kelompok kalajengking merah menekan kekuatan tubuhnya yang bisa dikatakan sudah pasti di atas para kultivator tingkat alam langit tahap ke-8. Bagaimana mungkin? Ucap pemimpin kelompok kalajengking merah dengan wajah yang semakin marah. Ia tidak tenang lagi saat ini karena banyak bawahannya yang kini tewas di tangan padukan bayangan dan para binatang roh. Zep. Huan Kai pun mengambil kesempatan dan muncul di belakang pemimpin kelompok kalajengking merah sambil mengayunkan kedua pedang di tangannya sekuat tenaga dari atas ke bawah. Dasar para pengganggu! Teriak pemimpin kelompok kalajengking merah saat seluruh tubuhnya diselimuti oleh racun berwarna merah. Huan Kai yang ingin menebas pun menyipitkan matanya karena tahu bahwa racun tersebut sangatlah berbahaya. Langkah bayangan. Tubuh Huan Kai pudar dalam sekejap karena ia tahu bahwa konsekuensinya jika terkena racun itu sangatlah berat. Ketika ia muncul di tempat lain, ia pun langsung mengayunkan kedua pedangnya sekuat tenaga dari jauh. Gaya pedang Huan, kilatan malam gelap. Seraing, seraing, seraing. Dalam waktu 1 detik, Huan Kai melancarkan tebasan berupa bilah ki lebih dari 5 kali ke arah pemimpin kelompok kalajengking merah yang sedang mengeluarkan ki berbahaya serta terus mendorong Lin Yan. Bilah ki yang dilancarkan oleh Huan Kai sangat terfokus dan tidak mengarah kepada Lin Yan sedikitpun. Menatap bilah-bilah ki tersebut, pemimpin kelompok kalajengking merah mengarahkan telapak tangan kirinya ke arah semua serangan yang mengarah padanya. Tembok racun. Kinya perlahan berkumpul dan membentuk dinding hampir tembus pandang walaupun berwarna merah. Dinding racun yang diciptakan oleh pemimpin kelompok kalajengking merah pun langsung menahan semua bilah ki. Itu seperti melelehkan ki milik Huan Kai karena sifat racun pemimpin kelompok kalajengking merah layaknya korosi. Tep. Tiba-tiba kelompok kalajengking merah merasakan sesuatu menyentuh kepalanya. Karena fokusnya hanya pada Lin Yan dan Huan Kai, ia tidak memeriksa bahwa ada roh peri mungil yang mengambil kesempatan menyentuh kepalanya. Formasi cahaya, tekanan cahaya bintang. Dung. Xia Yuer pun melancarkan serangan formasi di tubuh pemimpin kelompok kalajengking merah. Pemimpin kelompok kalajengking merah terkejut karena merasakan bahwa tubuhnya ditekan oleh beban yang sangat besar. Wush! Dengan kecepatan yang sangat tinggi, pemimpin kelompok kalajengking merah pun langsung melesat ke arah permukaan tanah layaknya sebuah bintang jatuh. Duar. Ketika benturan terjadi, ledakan ki cahaya pun membuat cahaya menyilaukan ke segala arah. Xia Yuer mengangguk puas ternyata formasi yang ia ciptakan bekerja. Jika saja ia menggunakan formasi yang sama seperti menahan Patriark Klan Xi, mungkin Lin Yan akan terjebak juga. Itulah sebabnya ia menggunakan formasi lain untuk menyerang. Huan Kai yang masih berada di langit tidak membuang waktu dan mengendalikan dua pedang di lengannya menggunakan ki bayangan. Kedua pedang melayang di hadapannya dan di belakang pedang tersebut, pedang bayangan pun tercipta. Setelah itu, Huan Kai tampak seperti menyilangkan kedua tangannya ke arah bawah dan kedua pedang bayangan pun tampak kabur. Pedang bayangan, bayangan dunia bawah. Pemimpin kelompok kalajengking merah yang perlahan berdiri sambil menahan rasa nyeri di tubuhnya pun menatap ke arah samping dengan wajah jelek. 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 Di kiri dan kanan pemimpin kelompok kalajengking merah dua pedang bayangan pun tertancap.
Tiba-tiba daerah sekitar pemimpin kelompok kalajengking merah tampak berubah. Ia seolah-olah tenggelam ke dalam bayangan. Tetapi, yang membuatnya merasa ngeri, bayangan itu tampak menggerogoti tubuhnya. Sementara itu, Lin Yan yang berada di atas langit pun langsung melesat ke arah bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi layaknya sebuah meteor. Jiwa pelahap Raja Naga. Armor Naga. Seluruh tubuh Lin Yan pun ditutupi oleh ki-nya membentuk armor perang. Tombak pembunuh naga pun diselimuti oleh ki kuat seperti dibungkus oleh tombak baru. Tombak petir suci. Gaya pertama, tubuh petir suci. Tombak petir neraka. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Wush. Setelah menggunakan semua kekuatannya dalam satu serangan, Lin Yan tampak seperti sebuah petir yang menyambar sangat cepat ke arah bawah. Pemimpin kelompok kalajengking merah yang mencoba keluar dari teknik Huan Kai pun menatap ke arah atas dengan wajah yang sangat gelap. Ia pun meledakkan semua kekuatannya agar menekan teknik Huan Kai lalu mengayunkan pedangnya ke arah langit. Pedang racun merah, korosi abadi. Tring. Duar. Ledakan besar pun terjadi ketika dua serangan bentrok secara langsung. Ki berwarna merah yang tampak melelehkan bebatuan serta petir hitam menyebar ke segala arah. Chapter 254. Melawan pemimpin kelompok Kalajen. Basis utama kelompok Kalajengking merah. Duar. Ledakan dahsyat terjadi ketika dua serangan dari kultivator tingkat alam langit saling berbenturan. Getaran hebat terjadi di tempat tersebut yang membuat semua anggota kelompok kalajengking merah menoleh ke arah sumber ledakan. Siapa itu? Bagaimana mungkin ada seseorang yang berani bentrok secara langsung dengan pemimpin? Dia pasti mati. Pemimpin kita adalah pengguna racun terkuat yang pernah ada. Hanya dengan terkena sedikit ki milik pemimpin, bahkan untuk kultivator tingkat alam langit tahap ke-8 akan mengalami kerugian yang sangat besar. Beberapa komandan kelompok kalajengking merah pun berdiskusi sambil terus melawan para binatang roh dan pasukan bayangan. Mereka sangat mengetahui bagaimana kuatnya racun pemimpin mereka. Itulah sebabnya, kekuatan besar semuanya waspada ketika pemimpin kelompok kalajengking merah muncul. Klan-klan ataupun sekte-sekte besar juga menyadari kekuatan kelompok kalajengking merah sehingga mereka sangat tidak suka bentrok dengannya. Bahkan untuk klan Long pun menyadari hal itu sepenuhnya sehingga mereka hanya membiarkan kelompok kalajengking merah serta menggunakan mereka untuk membersihkan musuh yang sulit dilacak. Dan semua itu dikarenakan kemampuan racun pemimpin kelompok kalajengking merah. Dia memang kuat. Bahkan mungkin aku pun mungkin akan jatuh jika bentrok secara langsung dengan pemimpin kelompok kalajengking merah. Xiao Qin yang menatap pertarungan dahsyat itu pun membuat spekulasi. Ya, pemimpin kelompok kalajengking merah memang sesuatu yang lain. Su Ling mengangguk setuju. Tetapi sangat disayangkan bahwa dia bertemu dengan Lin Yan yang memiliki skill yang hampir tidak pernah terlihat, kekebalan 10.000 racun. Untuk racun setingkat milik pemimpin kelompok kalajengking merah yang bisa dikatakan sangat kuat, itu belum bisa menyakiti Lin Yan sama sekali. Sambung Xiaoya. Sudi dan Surong hanya diam mengangguk setuju dengan perkataan Xiaoya. Tetapi ketiganya memiliki kerjasama yang sangat hebat. Kombinasi mereka sangat bagus sehingga bahkan mampu menekan kultivator setingkat pemimpin kelompok kalajengking merah. Tambah suling.
Kau benar. Inilah yang menarik dari Lin Yan. Dia bisa membuat semua orang-orang di sekitarnya percaya padanya sepenuhnya. Siapapun yang dekat dengannya akan mencoba mengikutinya. Dia memiliki garis darah yang hebat, kepintaran yang sangat tinggi serta kemampuan bertarung melampaui tahap kultivasi. Tetapi bukan itu yang mengetikan darinya. Yang menakutkan darinya adalah, mampu menarik siapa saja untuk berjalan bersamanya. Ini adalah kemampuan paling menakutkan di dunia ini. Tambah Xiaoya. Keempat rekan Xiaoya hanya mengangguk kecil karena mereka pun mengalami hal yang sama. Padahal, bisa dikatakan bahwa Lin Yan masih lebih lemah dari mereka tetapi kelimanya mau menuruti perkataan Lin Yan. Untuk orang-orang seperti Lin Yan, itu adalah sesuatu yang sangat buruk untuk menjadikannya musuh. Debu akibat bentrokan antara Lin Yan dan pemimpin kelompok Kalajengking Merah pun perlahan menghilang dan menampilkan dua sosok yang sedang berhadapan-hadapan. Saat ini pemimpin kelompok Kalajengking Merah dilumuri oleh darah karena tubuhnya tidak mampu menahan gelombang ledakan besar sebelumnya. Bahkan bahu kirinya ditusuk oleh tombak pembunuh naga milik Lin Yan. Sementara itu, Lin Yan hanya memiliki beberapa memar karena kekuatan ki milik pemimpin kelompok Kalajengking Merah yang mencoba merusak tubuhnya. Tetapi, berkat kemampuan unik serta kekuatan tubuhnya, ia hanya mengalami cedera ringan. Pemimpin kelompok Kalajengking Merah memegang bahu kirinya dengan tangan kanannya. Ia menggertakkan giginya dengan kuat. Ia lupa kapan terakhir kali seseorang berhasil memaksanya sampai sejauh ini. Kau sangat kuat. Bahkan melebihi patriark klan Si. Tetapi, kau juga akan mati di ujung tombak ini sama sepertinya. Lin Yan pun membuat kuda-kuda menyerang kembali ketika seluruh tubuhnya serta tombak di tangannya diselimuti oleh petir hitam. Mata pemimpin kelompok Kalajengking Merah melebar seketika mendengarnya. Ia sekarang tahu alasan klan Si tiba-tiba lenyap dari sejarah. Semua itu dilakukan oleh pemuda di hadapannya. Anak ini sangat berbahaya. Dia tidak bohong sama sekali tentang kehancuran klan Si dilakukan olehnya. Sebab, dari informasi yang ada, klan Si hancur oleh gerombolan binatang roh. Batin pemimpin kelompok Kalajengking Merah melirik ke arah lain. Ia juga saat ini tahu bahwa untuk mengalahkan Lin Yan kecil kemungkinannya karena racunnya tampak tidak berfungsi sama sekali. Zep. Lin Yan kembali melesat dan muncul di atas pemimpin kelompok Kalajengking Merah sambil mengayunkan tombak pembunuh naga ke arah bawah sekuat tenaga. Sial. Tring. Bom. Ketika pemimpin kelompok Kalajengking Merah menahan serangan Lin Yan, kakinya ikut tenggelam ke dalam tanah karena tidak mampu menahan beban. Kecepatannya melampaui Lin Yan tetapi tubuhnya tidak. Sangat berat. Sambil menggertakkan giginya, pemimpin kelompok Kalajengking Merah pun langsung menendang ke arah perut Lin Yan karena lengan kirinya tidak berfungsi lagi. Bam! Dengan reaksi yang sangat cepat, Lin Yan pun melancarkan tendangan juga. Tring! Bam! Tring! Pertarungan satu lawan satu pun terjadi dalam sekejap. Berkat bantuan mata raja, Lin Yan mampu melihat semua gerakan pemimpin kelompok Kalajengking Merah. Lagi pula, musuh saat ini sedang terluka yang membuat gerakannya semakin lambat. Tombak dan pedang serta benturan pukulan terdengar terus-menerus dalam waktu yang lama.
Pemimpin kelompok kalajengking merah semakin marah karena dirinya saat ini malah ditekan oleh Lin Yan yang memiliki kultivasi di bawahnya 3 tahap. Buak. Setelah pertarungan panjang 1 lawan 1, Lin Yan akhirnya mendaratkan tendangan yang sangat kuat. Pemimpin kelompok kalajengking merah terpental sangat jauh sambil memuntahkan sesuap darah. Lin Yan yang menatap itu pun menaikkan sudut bibirnya. Ki petir hitam merembes dari tubuhnya perlahan dan menciptakan sosok naga hitam. Jiwa pelahap Raja Naga. Wush. Saat naga hitam tercipta, Lin Yan dan naga hitam pun menghilang dalam sekejap dan muncul dari 2 arah yang berbeda di tempat pemimpin kelompok kalajengking merah terpental. Lin Yan dan naga hitam mengayunkan tombak masing-masing ke arah pemimpin kelompok kalajengking merah. Menatap itu, pemimpin kelompok kalajengking merah pun buru-buru mengangkat pedangnya serta membuat teknik pertahanan untuk mengalami serangan yang satunya lagi. Tring, terang. Kedua serangan ditahan oleh pemimpin kelompok kalajengking merah tetapi Lin Yan tersenyum sinis tiba-tiba. Ledakan ki petir hitam. Zurt, zurt, celaka. Batin pemimpin kelompok kalajengking merah. Blar. Ledakan besar terjadi dan langsung menelan pemimpin kelompok kalajengking merah yang tidak siap. Di atas langit, Huan Kai sudah mempersiapkan teknik sedari tadi. Ia paham bahwa level kekuatan pemimpin kelompok kalajengking merah memang berada di luar perkiraan. Ia pun mengungkapkan ki terkuat yang bisa ia kerahkan sementara Xia Yuer membuat formasi penguat untuk teknik yang ingin dilancarkan oleh Huan Kai. Pedang bayangan neraka. Formasi cahaya, cahaya penguatan. Sedari awal, Huan Kai belum memutuskan teknik yang pernah menekan pemimpin kelompok kalajengking merah dan mengambil kesempatan menyerang dan waktunya saat ini telah tiba. Pemimpin kelompok kalajengking merah yang memiliki semakin banyak luka dari teknik ganda Lin Yan pun ingin menyerang kembali tetapi terkejut karena sesuatu muncul dari dalam tanah. Bush. Jelek. Pedang besar langsung menusuk tubuh pemimpin kelompok kalajengking merah dan membawanya ke langit. Pedang hitam raksasa yang tampak seperti pilar pun terlihat oleh semua yang ada di sana. Dan di ujungnya, terlihat pemimpin kelompok kalajengking merah yang telah ditusuk. Lin Yan yang menatap itu pun tersenyum kecil karena target kedua telah beres sepenuhnya. Chapter 255 menuju Sekte Gerbang Surgawi. Basis utama kelompok kalajengking merah. Menatap ke arah langit, Lin Yan tersenyum kecil karena target keduanya telah musnah. Para anggota kelompok kalajengking merah membantu di tempat menyaksikan pemimpin mereka yang tampak tidak bernyawa lagi di ujung pedang hitam besar yang merupakan teknik Huan Kai. Tidak mungkin. Apakah pemimpin kalah? Mustahil. Para anggota kelompok kalajengking merah pun tidak percaya sama sekali dengan apa yang mereka lihat. Mereka semua sangat menghormati pemimpin mereka yang menjadi salah satu sosok kultivator terkuat di daratan utara. Kelompok mereka sudah ada sejak lama. Semenjak pertama kali kelompok kalajengking merah didirikan, pemimpin mereka belum pernah kalah dalam pertarungan. Tetapi kali ini, apa yang dilihat oleh mereka semua membuat mereka hanya bisa diam. Arreggggh. Jelep. Jelep. Sraing. Sraing. Karena semua anggota kelompok kalajengking merah membatu di tempat menyaksikan pemimpin mereka yang tewas,
para binatang roh dan pasukan bayangan pun langsung mengambil kesempatan melancarkan serangan. Lin Yan mengalihkan pandangannya dari pemimpin kelompok kalajengking merah ke arah semua anggota mereka. Ia hanya menatap dengan datar pembantaian tersebut. Di sisi lain, Huan Kai juga melakukan hal yang sama. Ia melambaikan lengannya dan pedang besar yang ia ciptakan pun lenyap sepenuhnya. Tubuh pemimpin kelompok kalajengking merah pun terjatuh ke arah bawah dan memang benar bahwa dia telah kehilangan nyawa karena pedang besar tersebut pun menghancurkan jantungnya dan tidak hanya membuat lubang di perutnya. Menatap pemimpin mereka yang tidak bergerak sama sekali, para anggota kelompok kalajengking merah pun semakin frustasi. Banyak dari mereka yang mencoba melarikan diri dari tempat tersebut karena sudah tahu tidak mungkin bisa menang melawan penyerang. Tetapi sangat disayangkan bahwa satu pun dari mereka tidak dibiarkan lolos oleh para binatang roh dan pasukan bayangan sesuai dengan perintah Lin Yan dan Huan Kai. Tampaknya kelompok kalajengking merah telah selesai. Aku tidak menyangka bahwa hanya dengan mereka bertiga pun bisa menghabisi kekuatan sebesar itu. Ucap Suling. Ya, siapapun tidak akan menduganya. Tetapi, jika mereka bertiga melawan dua kelompok sekuat ini sekaligus, kesempatan untuk menang adalah nol. Balas Xiaoya. Sementara itu, Xiao Qin, Sudi dan Surong mengangguk setuju dengan kata-kata Xiaoya. Dalam waktu tidak sampai setengah jam, akhirnya semua anggota kelompok kalajengking merah pun telah tewas. Jika dua kerajaan besar mengetahui berita ini, mereka tidak akan percaya bahwa itu dilakukan oleh dua kultivator tingkat alam langit tahap ke-6 dan ke-4 serta satu roh alam langit tahap ke-5. Saat ini, terlihat Lin Yan yang sedang menatap tumpukan mayat serta basis utama kelompok kalajengking merah yang telah hancur dengan tatapan datar. Mereka lumayan tangguh juga bisa membuat putri ini sedikit kerepotan. Xia Yuer yang sedang duduk di bahu Lin Yan pun berbicara sambil menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Ia berbicara narsis kembali yang membuat Lin Yan memutar bola matanya. Bahkan Huan Kai pun melirik ke arah Xia Yuer yang berkata seperti itu. Ia hanya bisa tersenyum kecil karena roh mungil yang selalu menempel seperti lem pada Lin Yan memang suka berbicara dengan cara yang aneh. Yaner. Setelah ini, kemana kita pergi? Tanya Huan Kai menatap ke arah Lin Yan. Lin Yan tampak berpikir sejenak lalu menatap ke arah Xiaoya. Karena dari tempat ini butuh waktu hampir 1, itu lokasi paling dekat yang bisa kita tempuh, dan sudah pasti senior Xiaoya ingin segera pergi ke sana. Kata-kata Lin Yan membuat Huan Kai menaikkan sedikit alisnya. Ia melihat ke arah Xiaoya juga karena tentu selama dalam perjalanan menuju basis utama kelompok kalajengking merah, adiknya telah mengatakan semua target mereka. Dan target mereka selanjutnya adalah salah satu sekte terkuat di Kerajaan Bintang, Sekte Gerbang Surgawi. Melihat Huan Kai yang tidak keberatan sama sekali, Lin Yan mengangguk kecil dan menghampiri kelompok Xiaoya. Senior, sudah waktunya kita pergi. Selama dalam perjalanan, aku akan mengendalikan lebih banyak binatang roh sementara kakakku akan membawa pasukan yang berasal dari anggota kelompok kalajengking merah. Namun, kami harus beristirahat selama sehari di tempat ini untuk memulihkan kekuatan terlebih dahulu, ucap Lin Yan. Baiklah jika begitu. Tidak masalah sama sekali. Xiaoya mengangguk kecil.
Tetapi sangat terlihat di matanya bahwa ia sangat tidak sabar untuk mencabik-cabik banyak anggota sekte gerbang surgawi. Lin Yan tentu menyadari hal tersebut. Bukan hanya untuk Xiaoya saja, tetapi keempat rekannya yang lain juga memang sangat ingin menghancurkan sekte gerbang surgawi yang membuat Lei Wang memiliki luka yang tidak dapat disembuhkan sama sekali. Karena Xiaoya telah setuju, ia pun menghampiri Huan Kai. Ia bersama dengan kakaknya dan Xia Yuer pun mulai melakukan meditasi untuk memulihkan kekuatan mereka ke puncaknya. Tentu mereka akan melakukannya di tempat itu tidak seperti di klan Si sebelumnya sehingga mereka semua belum beristirahat setelah menghancurkan klan Si. Setelah beristirahat selama sehari, Lin Yan dan Huan Kai pun mengendalikan pasukan mereka menuju ke arah sekte gerbang surgawi berada diikuti oleh kelompok Xiaoya. Sekte gerbang surgawi. Saat ini, Master Sekte Gerbang Surgawi sedang tidak berada di klan Gui karena pergi menuju tempat aliansi dua kerajaan besar berada. Sekte Gerbang Surgawi saat ini dikelola oleh Tetua Agung Sekte Gerbang Surgawi yang merupakan anggota dari klan Gui juga. Di pegunungan yang ditutupi oleh kabut, terlihat rantai-rantai raksasa yang menghubungkan beberapa gunung. Dikatakan bahwa untuk mencapai lokasi dari Sekte Gerbang Surgawi, seseorang harus mencari ujung dari rantai raksasa yang menjadi jalan utama. Juga, pegunungan yang merupakan letak Sekte Gerbang Surgawi merupakan pegunungan tertinggi yang ada di Kerajaan Bintang. Tidak jauh dari tempat tersebut, terlihat dua sosok yang sedang melayang di langit menatap ke arah salah satu puncak pegunungan tempat Sekte Gerbang Surgawi berada. Aku tidak menyangka bahwa butuh waktu hampir setengah hari untuk mencari lokasi mereka walaupun informasi kasar Sekte Gerbang Surgawi telah kita dapatkan. Ucap satu wanita yang tidak lain adalah Xiaoya. Jika aku tidak meminta bantuanmu, mungkin butuh waktu yang lebih lama agar bisa menemukan tempat ini. Tambah Xiaoya menatap ke arah samping. Di samping Xiaoya, seorang pemuda yang tidak lain adalah Lin Yan hanya tersenyum kecil. Aku mendapatkan informasi bahwa Master Sekte Gerbang Surgawi sedang tidak berada di sini. Xiao Qin tiba-tiba muncul dan berbicara. Oh, dia tidak ada di sini. Jika begitu, kita akan memporak-porandakan Sekte Gerbang Surgawi dan ketika dia kembali, dia akan menyesal karena mengikuti perintah klan Long. Ucap Xiaoya dingin. Mendengar itu, Lin Yan hanya mengangguk kecil. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung mengendalikan para binatang roh untuk bergerak menuju Sekte Gerbang Surgawi berada. Bersambung. Chapter 256 menyerang Sekte Gerbang Surgawi.